Shalom, selamat hari Minggu, jemaat dan simpatisan GKI Maulana Yusuf nomor 20 Bandung. Selamat beribadah. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Albertus Pati dan juga Komisi Pemuda GKI Maulana Yusuf. Hari ini sama-sama kita mau mengucap syukur atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita, dan juga atas setiap proses kehidupan perjalanan yang kita alami hari lepas hari, suka ataupun duka, sedih ataupun bahagia, berbeban, sakit ataupun sehat. Sama-sama kita mau melalui setiap perjalanan kehidupan kita, karena Allah senantiasa hadir bagi kita. Saat ini marilah kita beribadah kepadanya dan memuji namanya dengan segenap hati kita. Semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Saudara, marilah kita mengikuti kebaktian minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tema ibadah kita pada hari ini yaitu memahami yang dipikirkan Allah. Mencari dan menghayati kehendak Allah adalah proses seumur hidup kita. Maka dari itu, setiap hari kita perlu mengasah kepekaan kita untuk menemukan kehendak Allah dan berusaha mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Dalam Roma 1 ayat 21 tertulis, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Seringkali kecenderungan inilah yang ada di dalam diri kita. Kita mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi hati kita masih jauh dari Allah. Sama-sama kita mau merendahkan hati, kita mau mengakui segala dosa-dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Jemputlah Dia.
kami. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa kesalahan kami. Jika kami masih merasa paling tahu Tuhan, jika kami masih merasa paling benar, kami mohon ampun Tuhan. Jika masih ada rasa iri hati, dendam, benci, membicarakan orang lain, kami mohon ampun. Juga atas kegelapan-kegelapan diri kami yang lainnya Tuhan yang menyakiti hati-Mu. Mohon ampuni kami Tuhan Yesus. Gantikanlah segala kegelapan itu dengan cahaya cinta kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu besar kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Juga jika kegelapan hati kami itu menjadi luka-luka di dalam hati, kami mohon ampun Tuhan. Jenguklah dan pulihkanlah kami Tuhan. Kami tahu Engkau begitu mengasihi kami dan kami pun mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada kita yang sungguh-sungguh mengakui keterbatasan dan dosa kita di hadapan Allah, dengarlah berita anugerah yang tertulis di dalam Kolose 1 ayat 21 sampai 22 yang berkata, "Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya di dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni." Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenaran,
Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk cinta kasih Tuhan bagi kami semua. Kami percaya Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu, menolong kami agar supaya setiap langkah hidup kami, masa depan kami, kehidupan kami sehari-hari ada di dalam tuntunan, pertolongan, dan rencana Tuhan sendiri. Itulah sebabnya Bapa, pada saat ini kami mohon agar Tuhan mengokohkan iman kami, spiritualitas kami. Tuhan tolong agar supaya melalui firman-Mu kami sungguh-sungguh disegarkan, dikuatkan, dan diingatkan kembali untuk senantiasa di dalam segala hal bersandar kepadamu, melibatkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi Kristus Yesus, Tuhan yang hidup juru selamat kami. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dari Matius pasal 16, ayat 21 hingga yang ke-28. Matius 16, ayat 21 hingga yang ke-28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini,
ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini adalah memahami apa yang dipikirkan Allah. Saudara-saudara, setiap orang saya yakin dan percaya pasti memiliki harapan, punya cita-cita, punya keinginan untuk memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang baik, masa depan yang gilang gemilang, dan masa depan yang cerah, yang gilang gemilang, yang hebat itu adalah masa depan di mana kita memiliki kekayaan yang luar biasa, menjadi orang yang terkenal, yang populer, punya pangkat, punya jabatan, punya segala sesuatu. Itu sudah suara cita-cita dan harapan yang saya percaya banyak orang inginkan. Dan ada cerita tentang ini, saudara-saudara. Dongeng yang berasal dari Indramayu. Cerita itu begini. Ada seorang perempuan yang miskin, namanya Saida. Saida ini sudah jenuh dengan kemiskinannya. Dia ingin sekali kaya. Dia ingin sekali menjadi orang yang terkenal. Dan bagi dia apapun akan dikerjakan, apapun ia mau korbankan, yang penting ia menjadi kaya dan menjadi terkenal. Singkat cerita, saudara-saudara, dia berjumpa dengan Ratu Buaya. Dalam percakapan dengan Ratu Buaya, sang ratu ini mengatakan kepada Saida, "Aku akan dan bisa membuat kamu menjadi orang yang kaya dan terkenal. Tetapi ada satu syarat." Apa syaratnya? Syaratnya adalah di penghujung hidupmu nanti, kamu harus bersedia menjadi buaya. Saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, Saida ini bersedia mengorbankan apapun. Yang penting ia menjadi populer, menjadi terkenal dan kaya raya. Oleh karena itu, tanpa pikir panjang, ia berkata kepada Ratu Buaya, "Aku bersedia." Dan akhirnya, saudara-saudara, benar, dalam kehidupan selanjutnya Saida menjadi orang yang sangat kaya dan dia menjadi pesinden yang sangat terkenal. Semua orang membicarakan Saida. Dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Sayangnya, saudara-saudara, sayangnya adalah di penghujung hidupnya dia harus menjadi buaya dan dia harus hidup di sungai. Saudara-saudara, Saida adalah satu contoh
di mana orang mau menghalalkan segala cara, melakukan apapun, mengorbankan apapun demi meraih ambisi dan nafsunya itu. Kalau orang ingin menjadi kaya, orang menjadi populer, orang mau menjadi pejabat dan dia bernafsu sekali untuk berpangkat, meraih posisi apapun, orang bersedia melakukan apapun demi nafsunya, demi ambisinya, demi hasratnya. Itu contoh yang dilakukan oleh seorang Saidah. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, bolehkah orang menjadi terkenal dan kaya raya? Boleh nggak? Bolehkah orang menjadi terkenal dan kaya raya? Boleh. Boleh, saya malah mendorong Anda jadi orang yang terkenal. Anda menjadi orang yang kaya raya, yang berpangkat, yang berjabatan, silakan saudara-saudara. Silakan, mesti itu. Asal raihlah itu dengan kerja keras, dengan kejujuran, dengan ketulusan. Jangan sampai Anda meraih kekayaan, pangkat, jabatan, popularitas dalam nafsu yang luar biasa, hasrat yang menggebu-gebu, lalu Anda itu melakukannya dengan segala cara, menghalalkan segala cara, Anda kehilangan kontrol atau lost control, Anda seperti mobil yang berjalan tanpa gas, remnya blong, Anda menabrak segala macam, menabrak rambu-rambu, menghancurkan segala sesuatu. Kalau itu yang terjadi, saudara-saudara, efeknya apa? Anda bisa seperti Saidah, menjadi buaya. Anda bisa hidup dalam penjara. Anda bisa mati sia-sia seperti Freddy gembong narkoba. Anda bisa kehilangan harga diri. Anda akan kehilangan nama baik. Apa yang Anda raih, saudara-saudara, dalam nafsu, dalam hasrat yang menggebu-gebu, ketika Anda lost control, akan berakhir dengan kehancuran. Akan berakhir dalam kesia-siaan. Saudara-saudara, ada dua orang tokoh yang mengatakan bahwa memang manusia ini katanya dikuasai oleh nafsunya, dikuasai oleh hasratnya, sehingga mereka tidak punya kepribadian lagi, mereka itu tidak punya jati diri lagi, mereka bahkan tidak punya kesadaran lagi. Karena apa? Segala aksinya, segala apapun yang dilakukannya itu karena dorongan dan hasrat nafsunya. Orang yang mengatakan itu adalah, Anda tahu, Sigmund Freud. Seorang psikolog yang sangat luar biasa. Dia katakan manusia itu tidak punya kesadaran pada dasarnya. Karena apapun yang dilakukan oleh manusia itu sebetulnya dorongan dari nafsunya, dari hasratnya. Orang yang sama yang berbicara seperti itu adalah David Hume. Dia katakan bahwa manusia ini pada dasarnya dikuasai oleh nafsu, bukan oleh kesadarannya. Oleh karena itu bahkan kata David Hume, saudara-saudara, otak ini, akal budi manusia ini adalah budak dari nafsunya manusia. Apa artinya? Artinya kalau Anda punya nafsu meraih sesuatu, meraih jabatan, meraih kekayaan, meraih pangkat, Anda ingin jadi populer, Anda menggunakan otak Anda itu untuk menjustifikasi nafsu Anda itu. Sehingga kenapa banyak orang yang kemudian mencari ayat-ayat kitab suci, menggalinya, lalu kemudian menggunakannya untuk menjustifikasi nafsunya itu.
Sehingga semuanya kelihatannya baik-baik saja. Kenapa? Karena dijustifikasi dan itu adalah fungsi otak, menjustifikasi nafsu. Mengapa saudara orang bisa membunuh sesamanya, bernafsu untuk menghancurkan sesamanya, bernafsu untuk mempersekusi sesamanya itu. Lalu kemudian mencari ayat-ayat kitab suci, lalu menjustifikasi perbuatan kriminal dan jahatnya itu sehingga menjadi perbuatan yang seolah-olah kudus dan suci. Itu pekerjaan dari otak yang kemudian menjustifikasi nafsu dan hasrat manusia. Itulah sebabnya sekali lagi David Hume katakan otak bahkan menjadi budak dari nafsu. Tapi ada seorang tokoh, saudara-saudara, yang tidak setuju dengan David Hume maupun Sigmund Freud. Dia itu namanya Michael Foucault. Michael Foucault mengatakan, saudara-saudara, bahwa sebetulnya bukan nafsu yang menguasai hidup manusia. Bukan nafsu atau hasrat yang membuat manusia melakukan sesuatu. Tetapi bahwa manusia itu sebetulnya suatu konstruksi sosial. Dia menginginkan sesuatu, dia ingin meraih sesuatu karena dikonstruksikan oleh masyarakat, oleh lingkungan di mana dia berada. Oleh karena itu katanya manusia itu seperti lembaran kertas putih yang orang bisa mencoret apa saja di dalamnya suka-suka dia. Artinya apa, saudara-saudara, ketika di dalam kenyataannya manusia atau lingkungannya berkata bahwa kalau Anda mau sukses, kalau Anda mau berhasil, maka itu tandanya Anda akan dihormati dan orang berusaha meraih itu dengan segala cara. Karena apa? Lingkungan sosialnya memang membentuk dia seperti itu. Manusia tidak berdaya untuk menolak dari apa yang sudah dikonstruksikan oleh masyarakat dan lingkungannya terhadap dirinya. Jadi bukan oleh karena nafsunya, bukan dari dalam, tetapi dari luar. Konstruksi sosial. Tapi saudara-saudara, kalau seandainya Sigmund Freud, David Hume, maupun Michael Foucault ini dipegang, maka manusia ini tidak punya kepribadian. Mereka kita semua ini, cuma benda-benda yang mengikuti nafsu, hawa nafsu kita. Kita cuman benda-benda yang dipengaruhi oleh sekitar kita dan kita bahkan tidak memiliki spiritualitas, kita tidak mampu mengatakan tidak terhadap apapun yang negatif karena semuanya mengikuti apa yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan menderita dan mati dan nanti akan dibangkitkan. Murid-murid ini yang berpikir, loh kok begitu? Yang ada dalam pikiran mereka adalah bukankah nanti kita akan jadi orang yang hebat. Orang yang terkenal akan jadi pejabat, itu sesuai dengan nafsunya. Bukankah lingkungan mengajarkan kepada kita kalau kamu berpikir merancang masa depanmu untuk sesuatu yang hebat, yang gemilang, yang luar biasa nanti di depan sana. Bukan mengikuti kehancuran. Kok justru Yesus mengatakan sebuah masa depan yang suram, sebuah masa depan yang akan menderita bahkan mati. Bagaimana ini? Kok begitu? Sehingga oleh karena itu Petrus langsung menarik Yesus ke samping. Petrus katakan apa pada Yesus? Guru, tidak mungkin itu terjadi, tidak mungkin sekali apapun yang terjadi itu tidak akan mungkin terjadi padamu, Guru. Lalu Yesus memandang Petrus. Hai iblis, nyahlah kau. Kamu itu satu batu sandungan bagiku. Karena kamu bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Tetapi kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu memikirkan rancanganmu bukan rancangan Allah. Kamu dikuasai oleh kehendakmu, oleh nafsumu bukan apa yang Allah rancang. Nyahlah. Saudara-saudara, di dalam hidup ini
Silakan Anda punya rancangan apapun. Menjadi orang terkenal, menjadi kaya, menjadi pejabat, menjadi orang hebat, berpangkat, silahkan saudara-saudara. Tetapi raihlah itu dengan melibatkan Allah dalam Yesus Kristus. Jangan biarkan saudara-saudara, cita-cita Anda, harapan Anda, keinginan Anda itu terbawa oleh nafsu, terbawa oleh hasrat, sehingga Anda kehilangan kontrol diri, sehingga Anda menjadi orang yang bisa melakukan apapun tanpa peduli. Bahkan Anda bisa menghalalkan segala cara. Saudara, kalau Anda lakukan segala sesuatu untuk meraih cita-cita Anda, untuk meraih mimpi-mimpi Anda, meraih harapan Anda dengan cara-cara di mana Anda membiarkan nafsu Anda menguasai, saya ingatkan, Anda akan jadi buaya. Anda satu saat akan mendekam dalam penjara. Tidak ada rencana setan yang membuat Anda menjadi orang bahagia. Dia akan menghancurkan Anda. Di ujung kehidupan, Anda akan mengalami kehancuran yang luar biasa. Sebaliknya saudara-saudara, ayo silakan. Anda boleh punya cita-cita apapun. Tapi letakkan semua harapan, keinginan, cita-cita, dream itu di dalam rencana cinta kasih Allah. Tuhan Yesus katakan, siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikuti aku. Apa artinya saudara-saudara? Anda harus memulainya dengan menyangkal nafsu-nafsu Anda itu. Melawan nafsu Anda, melawan hasrat Anda, melawan keinginan untuk melakukan apapun sesuka-suka Anda. Sebaliknya saudara-saudara, ikuti langkah Kristus. Pikul salib. Jalannya mungkin lebih panjang, mungkin lebih gak enak. Anda harus bekerja keras. Anda harus lakukan sebuah dengan sungguh-sungguh. Anda harus lakukan dengan kejujuran di tengah-tengah ketidakjujuran. Tetapi saudara-saudara Anda, Allah punya rencana yang indah untuk Anda. Percayalah, sampai di ujung Anda akan menikmati kebahagiaan yang tiada tara. Allah punya rencana indah untuk Anda. Biarkan Anda melibatkan Allah dalam seluruh kehidupan Anda sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan Anda akan lihat rencana Allah, rancangan Allah adalah keindahan dan kebahagiaan bagi Anda dan bagi masyarakat sekitar Anda, bagi keluarga, bagi siapapun. Amin.
jika Dia bantuku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakai untuk kebaikanku, suka duka dipakai untuk kebaikanku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah pertolongan tiada ku temui, Maha Penolong tinggal sertaku. Kau yang abadi tinggal sertaku. Siang dan malam tinggal sertaku. Tuhan kekal Kau tinggal Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami diingatkan bahwa di dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa, Allah bekerja di dalam segala sesuatu, dan bahwa Allah punya rencana yang indah, punya rancangan-rancangan yang indah, rancangan cinta kasih dan rancangan kebahagiaan bagi kami semua. Hanya seringkali ya Tuhan, kami tidak sabar. Kami lebih dikuasai oleh nafsu, keinginan, kepentingan, hasrat kami sendiri. Dan dengan itu ya Tuhan, kami seringkali terdorong dan terjebak untuk menghalalkan segala cara. Itu karena kami panik Tuhan, karena kami cemas, tetapi karena kami kurang iman kepadamu. Bapa, ampunilah kami atas ketidaksetiaan kami ini.
Kami mohon Bapa, berikanlah kami kekuatan iman, agar supaya kami setia di dalam segala hal, dan kami senantiasa mau untuk meletakkan segala rencana-rencana kami, rancangan kami ya Tuhan, di dalam rencana dan rancangan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapa, kami berdoa pada saat ini untuk situasi bangsa Indonesia yang masih mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, kami mohon di dalam segala kerapuhan dan kekurangan kami, Tuhan berkati bangsa ini. Tuhan tolong agar supaya di tengah-tengah kerapuhan, di tengah-tengah banyak orang yang menjadi korban, kami bukan berupaya untuk menyelamatkan diri kami sendiri-sendiri ya Tuhan. Kami juga tidak berupaya untuk saling menyalahkan, tapi Tuhan tolong berikanlah kami kebijaksanaan, sehingga kami mampu justru untuk memperkuat solidaritas, memperkuat kerjasama, sehingga ya Bapa, kami bersama-sama sebagai satu bangsa dapat melalui berbagai krisis apapun yang sedang melanda bangsa ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa-bangsa di dunia yang juga sama seperti bangsa kami, mengalami krisis. Tuhan berkati bangsa-bangsa ini Tuhan, Tuhan tolong agar supaya pada saat situasi seperti ini ya Bapa, kami semua diingatkan, kami semua disadarkan untuk inilah saatnya membangun solidaritas bangsa-bangsa sedunia untuk hidup bersama-sama, untuk saling tolong-menolong, untuk saling mencintai, sehingga kami semua sungguh-sungguh mampu melewati krisis dunia ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit akibat COVID-19 maupun penyakit yang lain. Kau berkati mereka Tuhan, Kau tolong mereka, angkat mereka dari segala kekhawatiran dan ketakutan mereka. Tolonglah mereka Bapa, sehingga mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka pada saat-saat seperti ini. Tetapi justru mereka diingatkan untuk mengandalkan kekuatan Tuhan, untuk membiarkan Tuhan bekerja melalui kerapuhan, melalui kelemahan, melalui kerentanan yang mereka alami. Dan mereka akan melihat dan merasakan sendiri betapa Allah yang penuh cinta itu merangkul mereka setiap saat. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan keluarga kami serahkan pekerjaan kami, profesi kami, ketakutan, kekhawatiran, pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan. Bekerjalah Bapa di dalam segala sesuatu, dan kami percaya di dalam Engkau, dalam tuntunan Tuhan, kami semua akan terselamatkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita. Dalam Mazmur 107 ayat 21 dan 22 mengatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan dan memuliakan Dia lewat seluruh hidup kita. Bersyukur kepada Tuhan sebab
Mari kita membawa persembahan ini ke dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang melimpah yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami telah memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkatilah persembahan kami ini agar menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Kiranya dapat juga digunakan untuk membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kurang sempurna. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita